inspire. Oke, kembali lagi di FPTV Podcast Entirely Inspire. Nah, kali ini kita akan bahas yang namanya UMKM. Betul ya, Arya? Ya, betul banget nih kok. Dan teman-teman, pembahasan UMKM ini sangat menarik ya. Karena menurut ASEAN Investment Report tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta UMKM. Wah, gila, tinggi banget tuh UMKM di Indonesia sampai 65 jutaan. Tapi yang jadi pertanyaan nih, Arya, banyaknya UMKM di Indonesia ini sebanding nggak sih dengan yang namanya kualitas sama keberhasilan dari UMKM ini? Nah, pertanyaan tersebut bisa kita jawab bareng-bareng teman-teman dengan mendengarkan podcast yang akan disampaikan oleh Bapak Walad Alsani HR SEMEC. Oh, Pak Walad Alsani, kalau tidak salah Bapak ini adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU ya, betul ya? Dan kalau nggak salah ya, pernah dengar nih, Pak Walad ini seorang pengusaha, betul ya? Punya usaha ya? Ya, betul banget nih kok. Dan teman-teman, jadi selain dosen, Pak Walad juga merintis bisnis F&B yang bernama Woops. Oh, Woops ini kalau nggak salah dulu ini masih bisnis kecil. Kalau kita bilang yang namanya UMKM, namun dengan yang namanya perjuangan dari pengusaha Pak Walad ini, ternyata Woops ini udah punya cabang sampai keluar kota. Wah, gila, keren banget nih sih. Iya, dan kuenya enak-enak banget juga sih. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin ada event, oleh-oleh dan lainnya. Daripada kepo lebih lanjut ya, supaya untuk kepo lebih lanjut teman-teman boleh kepoin Instagram Woops, yaitu woops.idn. Dan daripada berlama-lama lagi ya, langsung aja kita simak penjelasan pemaparan materi dari Bapak Walad Alsani dengan judul Strategi Kesuksesan UMKM. Kalau saya di bazar luar atau bertemu saya kan ada beberapa orang yang berbeda gitu kan. Itu saya pasti tanya, misalnya apa ya Pak Ahmad, itu saya tanya mana Pak Ahmad, tapi saya kurang suka yang masih apa tadi aja, karena gimana gitu ya. Saya tetap kalau udah beli 2 kali. Ya, walaupun sekali 2 kali tetap saya tanya. Berarti tidak semua, belum semua kan? Karena di sini nasi kita jualan nasi itu baru pertama kali di sini dan itu nggak menunjang. Jadi kita berubah untuk jual minuman. Karena kita buka kios di Marelan itu ada beberapa menu. Jadi karena saya pikir jualan nasi ayam itu kan modalnya besar, lumayan besar. Jadi kalau untuk jual di sini itu bayar untuk bazarnya aja kita nggak nutup. Biar bazarnya aja. Supaya bazarnya kita nutup. Jadi saya berpikir kita ada jual minuman, ada jual snack, kita buat aja. Bahkan di jual minuman. Rencananya jual nasi ayam. Habis itu karena nggak nutup, ini jual minuman. Iya, karena kita beberapa ada itu jual di kios. Di seri berikutnya nanti ada di positioning tuh Kak. Jadi lupa orang sama Renimoro. Itu aja dulu kuncinya. Right? Renimoro itu apa? Jual minuman, nasi ayam. Karena kita ada kiosnya juga di mana. Iya, di sini di Focal Point itu dia positioning tuh nanti Kak namanya. Merek Renimoro itu di Focal Point penjual nasi ayam atau penjual minuman atau terakhir orang confused Kak. Bingung orang. Lama-lama karena orang bingung, pusing dia, nggak mau ya pusing, nggak diingat ya Kak. Tinggalkan ya Kak. Karena gini Pak, yang kita kejar target itu bukan di bazar. Kita kejar target itu kayak misalnya bazar ini hanya untuk membantu aja, maksudnya menunjang aja gitu kan. Rupanya zong kan, makin. Ya kalau minuman alhamdulillah nggak zong. Alhamdulillah. Nggak zong. Alhamdulillah. Nah kalau saya diam kios itu kita kuncen itu di situ memang makanan beratnya, misalnya nasi ayam. Nah, makanya kayak awal-awal kan saya jual porsi itu memang porsi lumayan mahal lah kalau untuk orang pasaran. Berapa ya? Yang awal itu saya jual 18.000. Nah, kalau di sini kan kita kan untuk ini kita fokus ke Kakak Renimoro ya, buat nasi ayam berhenti sampai hari ini nggak ada lagi Renimoro nasi ayam, yang ada minuman kan. 18.000 menurut Kakak mahal? Bukan menurut saya. Jadi? Menurut pembeli. Ya, karena pembeli. kita di kios ini kan ini di cerita kios. Saya di kios ya, Pak. Cerita di kios saya jual itu 18.000 ya kan.
Nah kalau untuk bazar kita jual itu 25.000. Mau dimanapun bazar itu 25.000 karena gitu kan. Ya harga standar sih masih menurut saya. Tapi kalau menurut orang-orang di luar atau orang pasaran, di daerah kami itu 18.000 terlalu mahal. Karena Marelan itu semua jajanan itu sangat murah. Iya, iya. Ya kan? Jadi kami buat harga yang sama dengan porsi dikurangi sedikit, lebih kecil aja. Harapan kakak di sini laku kan nasi ayam itu karena buat Harapannya mau. kompor lengkap Harapannya dengan mau kan. laku, tapi karena kita coba tes di awal itu nggak jalan, nggak dilirik. Siapa yang nggak melirik? Pengunjung, saya nawarkan, saya jalan-jalan. Saya ngelirik. Datang pertama saya situ saya beli. Alhamdulillah yang ngelirik itu 1-2. Kakak baru kita ketemu, ntar yang lain. Kita baru ketemu, saya langsung punya kakak. Kak Noni istri saya yang pesan Gojek. Saya di rumah gas itu sur memang. Tapi saya di sini nggak saya datangi karena nggak ada yang nawari. Kakak ini kok mukanya serius saja kan gitu kan. Walaupun segan kan gitu. Iya, ada kendala lah kan kak. Nah artinya apa? Kak Noni aja nggak saya pesan di tempat. Kenapa saya bisa pesan punya kakak? Apa yang membuat saya pesan? Ada 2 orang bunyi. Belum makan bang? Cobalah. Ahmad dan Ansari. Ada 2 orang marketingnya kakak yang nggak kakak bayar. Yang pernah makan bunyi itu. Ngajak saya, menawarkan ke saya. Oh ya enak. Enak bang, ini dari Denmarknya bangnya gini-gini. Naikin tuh. Nengok IG, oh, ada Denmark, ada Bali. Ya kan? Oke, tes. Emang nggak datang chef dari Denmarknya ke Mejawa. Aku kan pengen foto bareng juga kan gitu kan. Dia nggak lama. Sombong kali ya bang, di kepala saya. Masuk kan dia orang ini. Gitu. Itu di saya ya kak. Saya sebagai konsumen saat itu merasa kakak dan abang sombong. Wah saya udah beli kok nggak didatangin tuh, kok nggak ditanya. Sombongnya tanda kutip nih kak, bukan sombong yang gimana. Kok nggak nanya review ya? Oh karena udah laku, satu transaksi cukup. Iya banyak lah kan kemungkinan. Nah itu PR buat Renimuro kak. PR pekerjaan rumah Renimuro ataupun brand lain. Jika sudah terjual, jangan berhenti. Itu ada after salesnya kak. Pertama kakak buat orang sadar kakak ada di situ, jualan ayam. Yang kedua tahapannya orang mempertimbangkan beli kakak atau beli punya kak Noni odeng, nasi ayam odeng. Saat orang yang tahap ketiga, saya memutuskan memilih nasi ayam daripada odeng. Saya datang ke kakak untuk makan siang. Saya beli. Setelah tahap ketiga ada lagi tahap 4. Setelah pembelian, biasanya UMKM nyerah di awal. Belum lagi orang sadar ada nasi ayam enak yang chefnya pernah di Denmark, ada di depan Starbucks. Karena omset nggak capai, mundur. Orang belum aware nih, masih saya sendiri. Saya belum ngomong sama yang lain. Ada nih di Focal Point, Denmark udah main. Belum ngomong saya, udah hilang nih. Itu tahap aware paling sering orang cepat nyerah. Kalau lulus pun tahap aware, masuk tahap kedua, aware itu sadar. Tahap kedua pertimbangan. Itu pun banyak orang mundur pada abang. Mundur karena merasa nyerah gitu. Orang nggak mau beli aku. Padahal orang masih di luar sana masih mempertimbangkan beli atau tidak. Kitanya udah mundur duluan karena merasa gagal, nggak laku, zong. Tahap ketiga pembelian, ini UMKM-nya biasanya jadi cuek karena udah laku, udah terjadi transaksi jual beli, putus hubungan. Makasih ya, selamat menikmati, selesai. Nah tahap ketiga ini si penjualnya yang membuat keputusan meninggalkan tuh konsumen, bukan karena minder atau nggak percaya diri nggak laku lagi,
Tapi memang dia udah laku, aku udah untung, hari ini aku udah capai. Dia udah beli punya aku. Itu kejadian SF tuh. Saya duduk 4 jam, cuman 1 cup dikasihnya saya minum. Habis 2 jam saya cetak Kubangan Sari, gak ada datang lagi minuman. Nawarin saya, karena udah selesai transaksi jual beli antara saya dengan SF. Dia ada after sales-nya. Dia ada after sales itu masuk ada dia namanya nanti cross sale. Setelah minum coklat mungkin Bang Walat mau minum teh apa tuh? Tongji. Di cross sale udah beli coklat. Yang kedua udah habis cupnya, permisi diangkat. 5 menit kemudian tawari, Bang, abang masih lama ngomong, cobain dong tongji kita mah. Ada dilakukan cross selling. Puas SF. Kakak pun gitu. Saya makan nggak ada yang nawarin saya minum. Saya mesen makan sama kakak, tapi kakak nggak bantu saya untuk minum. Benar kan? Saya sebagai konsumen nggak ada yang peduli saya. Saya pernah beli do, nggak ada yang datangin saya. Yang jualan kopi siapa namanya? Yang punya coffee shop dia di Ring Road ini kan? Saya beli do, SF nggak datang ya? Hadir jadi ya. Cuman jual minuman di bazar tuh Starbucks sama Kekri. Satu lagi yang jual kopi itu. Rainmaker. Ingat saya yang dekat. Udah habis saya beli 2 pizza, 2 slice. Udah habis pizza saya 1. Tak ada yang pedulin saya. Mansus lah saya ini. Saya pikir. Sorry ya, pakai bahasa itu. Matilah saya. Bisa kesedak saya ini, meninggal saya di sini. Gak ada satupun tenan pengusaha-pengusaha ini peduli sama saya di sini. Itu pertanyaan yang menurut saya jawaban dari kenapa bisa kurang ya, bukan nggak peduli, kurang peduli sama pengunjung Focal Point. Satu, yang masuk sini, yang datang ke bazar, pengunjung Focal Point yang bukan niat ke bazar, yaitu pengunjung Starbucks ke Focal Point karena mau ke Starbucks. Yang kedua, ke Focal Point karena mau nonton. Ketiga, ke Focal Point karena mau undangan. Yang keempat, Focal Point yang mau nge-gym. Itu dia. 4 ya. Urutannya bebas, mau yang mana? Mau yang gym duluan. Kalau tuh target utamanya yang pertama gym. Yang kedua Starbucks. Yang ketiga undangan, baru yang CGV. Ya segmennya itu ditetapin sama dia. Kenapa gym? Karena banyak protein. Kenapa Starbucks? Karena produk tuh mahal. 1 slice 25.000. Berarti yang punya duit nih. Yang pertama karena kebutuhan protein, habis capek perlu ngemil, nambah tenaga biar otot mantap. Yang kedua yang banyak duit, luaran Starbucks. Yang ketiga orang undangan. Kenapa orang undangan? Kan udah makan di atas, turun lagi ke bawah kan agak ada yang dia udah kenyang, nggak mungkin ngemil lagi. CGV kemungkinan ya anak-anak SMA ke bawah tuh, mungkin uangnya udah habis tuh. Beli di CGV berat tuh beli di do. Itu targetnya. Saya ngambil 1 Pak. Ya, Karyawan. Nah ini ya, kita ke contoh mengambil 1 segmen aja karyawan. Disempitkan all day kebab sendiri targetnya, dikecilinnya sendiri. Padahal ada si Starbucks, ada si Jim itu bayar 2,5 per tahun. Artinya orang berduit hanya untuk ini bayar 2,5 per tahun. Yang pakai PT bayar lagi juta-juta. Berarti orang berduit ya. Kakak, saya yakin waktu membayarkan 125.000 per hari atau 250.000 itu transfer, pasti belum menentukan siapa target kakak. Jadi target kakak menanya review itu enak atau enggak jika orangnya udah terdiam. Tidak. Bingung. Tidak. Jadi maksudnya gini, bukan masalah dia terdiam bingung, dia sudah selesai makan, saya datangin. Tapi kalau dia
dia punya ngobrol sama orang, ada tamunya untuk saya tanyai, saya nggak bisa seperti itu. Saya merasa bisa, apa sih saya tanya orang, mengganggu orang. Siapa yang bisa bantu kira-kira? Kenapa kakak ini nggak berani? Bukan nggak berani. Dengan alasannya tidak, iyalah takut. Maksudnya saya nggak ingin di reject gitu. Tidak ingin, tidak berarti tidak mau mendatangi. Tidak mau mendatangi bukan berarti saya orang itu karena sendiri, takut saya mengganggu. Nah, kalau dia sendiri, misalnya Kak Noni nih, ya kalau Kak Noni makan nih. Walaupun dia selesai makan, mungkin waktu makan kita tanya dong, Kak, selesai makan gimana Kak, enak. Kalau dia posisi sendiri atau tidak lagi mengobrol dengan kerjanya, teman kerjanya, itu saya pasti tanya. Tapi kalau dia lagi ngobrol dengan teman kerjanya, otomatis saya ngerasa saya mengganggu. Ujung-ujungnya nanti dia supaya kakak nggak merasa mengganggu lagi, sebenarnya ada nggak yang harus kakak lakukan? Kira-kira ada nggak hari ini? Sebelum saya tanya pendapat. Baik, kakak kan nggak berani, takut mengganggu. Kak Noni lagi ngobrol sama kawannya. Itu harus dilakukan nggak? Menanya itu pada saat yang tepat. Kakak sebagai seller dinyatakan seller yang hebat jika kakak bisa bertanya dengan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, pada waktu yang tepat itu seperti apa? Contoh, waktu saya duduk sama Ahmad dan mertua laki-laki saya tuh, kami kan ngefit. Saya udah siap makan. Kita ngobrol santai kan. Kakak kenal sama Ahmad. Kalau saya kode sama Ahmad, saya tengok Ahmad itu kayak santai, saya tengok si Ahmad itu santai. Saya kan udah pelajari si Ahmad kalau serius dia kan begini aja. Tapi kalau udah banyak main handphone atau udah kayak tahu kamu nengok gini itu udah santai nih. Datangin, permisi Bang Ahmad, saya masuk kamar dulu. Nah ini yang saya kenal. Permisi Bang Ahmad, mau nanya gimana Bang makanan yang ini suka nggak? Dan misalnya kakak ngomong sama saya tanya ke Ahmad. Oh, pernah, tanya langsung lah. Mengolat katanya. Mana? Bang, tadi makanannya enak. Oh, sendoknya kecil kali, payah saya makannya. Enak, tapi kayak nggak puas gitu. Masuknya dari orang, pertama saya akan masuk dari orang yang saya kenal di meja itu. Kalau nggak ada yang saya kenal, start awal saya itu udah kakak yang nawari ke saya. Kakak harusnya datangi saya lagi waktu kakak melihat saya itu lagi makan. Kakak yang kakak jual pedas nih. Kakak tengok meja saya nggak ada gelas. Kakak kasih saya minuman segelas saja, air putih. Itu bisa jadi kesempatan kakak untuk masuk untuk nanya. Bang, izin bang, abang belum order minumannya. Saya nggak ada jualan minuman. Nih saya kasih gelas cup aqua. Pedas ya bang? Iya pedas sekali nih. Peringatan saya nih. Jadi pembicaraan kita aja. Waktu makanan saya itu udah habis, ya kan? Udah terbuka, udah kosong. Kakak bisa lihat jarak 3 meter kita tuh meja saya dengan stand kakak. Kakak bisa lihat. Habis. Masuk rapiin meja. Bang izin, abang punya Instagram. Jadi kalau nanti Rene Moro ada main lagi di bazar sini, saya bisa info ke abang. Oh bisa? Oh nggak bisa. Saya nggak punya Instagram. Oh Instagram saya untuk kawan-kawan saya itu nak reject kan? Atau yang bagusnya, saya oke ada kak. Bang izin bang. Apa namanya? Bola itu nggak. Izin follow ya bang? Follow. Kalau boleh follow juga bang. Sandain kan? Santai. Yalah kak, nanti saya follow. Walaupun nggak saya follow, kakak jangan sakit hati. Walaupun saya udah bilang saya akan follow. Oke kak, saya bilang, tapi nggak saya follow. Udah nggak apa-apa, follow. Masuk lagi, after sale. Bang, ini nggak ada kawan yang kenal. Bang, boleh saya foto? Bareng bang di acara bazar. Itu saya foto abang di sini. Ada banyak. Kalau foto bareng ada yang mau, ada yang enggak.
laki-laki sama perempuan, oh nggak mungkin apa segala macam, banyak alasan-alasan. Mungkin foto langsung. Nah foto langsung ini biasanya orang mau regram balik, kakak kan akan tag dia nih. Kakak kalau saya tag, saya foto kakak akan mau regram jika foto kakak cantik. Nah artinya kakak harus belajar foto orang di meja makan, orangnya cantik atau ganteng keren. Udah harus belajar foto. Jangan foto orang untuk update di Instagram yang orangnya itu nggak jenik jadinya gitu, paham nggak? Jadi jangan yang penting foto tuh, itu banyak lagi kak. Nah tahapan itu udah kakak buat belum untuk kasus saya aja tadi? Untuk yang kasus yang pertama, yang langsung baik ya silakan, apa itu kak? Itu kakak harus berulang-ulang tuh latihannya, simulasi. Yang kedua, yang nolak, kakak pun harus latihan berulang-ulang menghadapi konsumen yang cuek atau merijek kakak. Berulang-ulang lebih setiap hari, minimal 21 hari berturut-turut. Supaya jadi kebiasaan kakak atau tim kakak di bagian sales. Maka jika itu kakak lakukan, oh konsumen yang banyak nanya gak jadi beli. Itu pun harus latihan berulang-ulang. Konsumen yang belinya sedikit, macam mana supaya jadi banyak? Latihan berulang-ulang. Semua yang mau kita itu supaya bisa jadi, kakak harus latihan berulang-ulang secara simulasi, nggak pakai hafal. Seperti main peran, kita jadi aktor drakor itu kan latihan tuh. Main peran. Ya. Dengan niat harus tulus. Kalau kita nggak tulus, ketahuan sama konsumen. Contoh nggak tulus masuk ke swalayan yang modern. Semasuk selamat datang di sini 20 kali kita keluar selamat datang, nggak tahu dari dia nama macam robot ya. Itu nggak tulus. Itu SOP yang memang harus dilakukan ya. Dia nggak peduli kenal kita atau nggak ada hubungan emosional akan dibentuknya. Itu berat nggak kalau kita di UMKM. Macam mana kalau kita udah tulus tuh terbangun hubungan emosional. Jadi contohnya kita harus membuat stranger jadi friend kita yang datang ke bazar itu. Friend ya kak, friend yang baik-baik, bukan yang friend gedebam-gedebum kita cakap-cakap yang asal-asalan tuh. Friend yang benar-benar bagus sama bagus komunikasinya. Akrab tapi sopan.